Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, saat ini kita akan masuk ke presentasi selanjutnya dengan tema paradigma penelitian manajemen sumber daya manusia. Topik ini akan dibagi menjadi 2 bagian dan akan dipaparkan oleh saya pribadi, Susan Febriantina, dan rekan saya, Evi Roslita. Namun sebelum itu, teman-teman mohon izin jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami. Ya, terima kasih. Nah, bagian yang pertama, teman-teman, kita akan membahas tentang planning the research process, research method in human resource management, investigating a business issue yang diambil dari artikelnya Anderson et al. 2015. Namun nanti di paparan kami juga akan mencoba untuk melengkapi referensi dari referensi lainnya. Teman-teman, penelitian manajemen sumber daya manusia sebagaimana dikutip dalam artikelnya Anderson 2015 yang beliau juga mengutip dari Hart 2013, dikatakan bahwa penelitian itu tentu memerlukan data, ya, termasuk di dalamnya penelitian manajemen sumber daya manusia yang itu tergantung pada jenis pertanyaan penelitian apa yang memang ingin disampaikan oleh si peneliti, atau juga bergantung pada pertanyaan apa yang memang ingin dijawab oleh si peneliti dari penelitiannya tersebut. Nah, untuk menjawab ini, peneliti dibantu melalui 3 pendekatan. Ya. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada praktik SDM yang memang diadopsi oleh suatu organisasi dan di dalamnya lebih kepada menggali bagaimana penerapan studi ini, ya. Dan pengambilan datanya dilakukan secara kualitatif, misalnya dengan cara melakukan wawancara dengan karyawan atau wawancara dengan kepala HRD misalnya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang lebih berfokus kepada aspek ya yang lebih objektif terkait SDM. Misalnya seperti anggaran ya yang dialokasikan untuk melaksanakan praktek SDM di suatu organisasi dan bagaimana hubungannya misalnya dengan keuntungan atau dampak terhadap organisasi tersebut. Nah, pendekatan metodologis untuk jenis ini cenderung berkaitan dengan apa yang sudah tersedia dalam data objektif. Nah, pendekatan yang lain, teman-teman, selain kualitatif dan kuantitatif, karena baik pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif ada kekurangan dan kelebihan, sehingga barangkali si peneliti ingin mendapatkan kelebihan tersebut, ya, di mana di pendekatan kualitatif barangkali ia menemukan ada ketidakpuasan atau ada hal yang memang ia ingin dapatkan yang tidak bisa dia lakukan di penelitian kualitatif, begitupun sebaliknya. Makanya ada yang dinamakan dengan pendekatan campuran atau yang kita kenal dengan mixed method. Nah, untuk penjelasan rinci terkait ketiga pendekatan ini nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya, masih dalam Anderson 2015, dia mengutip apa yang disampaikan oleh Wright dan Boswell 2002 terkait dengan tipologi penelitian sumber daya manusia. Jadi dia membagi, Wright dan Boswell ini membagi penelitian sumber daya manusia itu berdasarkan 2 dimensi yang tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang jenis penelitian yang dapat dilakukan di bidang SDM itu apa saja, begitu. Nah, dia membagi menurut 2 dimensi ini. Dimensi yang pertama adalah berdasarkan tingkat analisis, dan yang kedua berdasarkan jumlah praktik human resource management atau SDM.
untuk tingkat analisis dia juga membagi menjadi dua tingkat analisis, yaitu tingkat analisis individu atau mikro dan tingkat analisis organisasi atau makro. Sementara untuk jumlah praktik SDM dia membaginya dalam ganda dan juga tunggal. Nah, kita akan lihat Wright dan Boswell membuat 4 kuadran terkait tipologi penelitian SDM ini. Kuadran yang pertama atau Q1 ya, ini menunjukkan bahwa tingkat analisisnya adalah organisasi, sementara jumlah praktik SDM-nya adalah bersifat ganda. Nah, ini dikatakan oleh Wright dan Boswell sebagai penelitian sumber daya manusia yang strategis karena berkaitan dengan hubungan industri sistem kerja berkinerja tinggi. Nah, ini artinya bahwa penelitian SDM di bidang makro ya, yang lebih baru, yang menggunakan organisasi atau korporasi, yang biasanya berfokus pada seberapa berbedanya kemampuan di seluruh organisasi ya, kemampuan variabel di seluruh organisasi gitu ya, dengan asumsi bahwa keseragaman variabel yang ada dalam organisasi itu relatif gitu. Di kuadran 1 ini peneliti biasanya menanyakan gitu ya, untuk mendapatkan datanya itu bisa melakukan wawancara, survei baik kepada karyawan ataupun manajer SDM ya, tentang misalnya strategi sumber daya manusia ya secara keseluruhan, dan juga serangkaian praktik gabungan dalam sistem kerja berkinerja tinggi. Kemudian di kuadran yang kedua kita akan melihat bahwa secara tingkat analisisnya adalah organisasi dan secara jumlah praktik HRM-nya atau SDM-nya adalah tunggal. Nah, Wright dan Boswell mengatakan bahwa kuadran 2 ini termasuk fungsi terisolasi, artinya adalah bahwa penelitian di kuadran ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara area fungsional tertentu dan kinerja sebuah perusahaan. Nah, penelitian di kuadran 2 ini berfokus pada praktik tertentu ya, seperti misalnya ingin melihat bagaimana praktik pelaksanaan pelatihan, rekrutmen, seleksi atau penilaian kinerja yang ada di suatu organisasi, dan ini dilakukannya secara individu, secara tunggal begitu. Kemudian kuadran yang ketiga itu di sebelah kiri bawah, secara tingkat analisisnya individu, namun secara jumlah praktik SDM-nya bersifat ganda. Wright dan Boswell menyebut ini sebagai kuadran kontrak psikologis hubungan kerja. Ini menunjukkan bahwa kumpulan praktik penelitian SDM pada individu gitu ya, baik secara keterampilan, kemampuan, sikap dan lain-lain, itu akan berdampak ya pada ukuran kinerja suatu organisasi, misalnya produktivitas organisasi, kondisi organisasi gitu ya, dan ini bisa kita lihat kuadrannya seperti ini, yaitu individu dan ganda. Sementara di kuadran keempat, secara tingkat analisisnya individu dan berdasarkan jumlah praktik SDM-nya bersifat tunggal. Wright dan Boswell menyebut ini sebagai penelitian SDM tradisional atau fungsional, industri, atau organisasi psikologi. Nah, ini bermakna bahwa penelitian mikro sumber daya manusia tradisional gitu ya, mengeksplorasi dampak pada praktik-praktik SDM secara individu ya, secara individu. Jenis penelitian ini biasanya pada umumnya dikaitkan dengan psikologi industri atau psikologi organisasi, biasanya juga untuk menilai ya dampak praktik sumber daya manusia tertentu. Ini juga banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di bidang SDM. Nah, selanjutnya teman-teman, jenis data apa yang bisa dilakukan atau bisa dikumpulkan berdasarkan paradigma penelitian. Jadi Anderson membagi paradigma penelitian ini berdasarkan 2,
yakni positivism dan konstruktivism. Kita akan lihat perbedaannya. Untuk positivism, ya, penelitian objektif ya didasarkan pada upaya untuk menggunakan metode ilmiah seperti hukum ilmu alam atau natural science, karena memang paradigma positivism ini lahir dari metode-metode ilmiah yang memang berkaitan dengan ilmu alam yang pasti begitu. Sementara konstruktivism itu merupakan penelitian interpretif ya untuk meneliti makna apa yang ada dalam suatu fenomena, ya, juga menggali pengalaman orang-orang baik dalam situasi atau konteks budaya tertentu ya. Dan tujuannya adalah untuk memahami serta menjelaskan situasi kondisi khusus ya secara rinci itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang kedua di positivism ya dilakukan pengumpulan data ya atau pengumpulan fakta ya atau indikator. Tujuannya adalah untuk menguji hubungan ya atau untuk menguji pengaruh di antara mereka sehingga nanti bisa dibuat kesimpulan yang mana kesimpulan itu dapat digeneralisasi. Nah, sementara di konstruktivism itu lebih untuk menemukan data spesifik yang memang yang dicari adalah maknanya apa gitu. Kemudian yang ketiga, paradigma positivism itu cenderung mengambil data kuantitatif, artinya datanya itu bisa dihitung, ya, bisa dikuantifikasi. Sementara di konstruktivism datanya itu cenderung kualitatif yang lebih banyak menggunakan kata-kata atau bahasa begitu. Jadi sebetulnya bisa kita bedakan ya, positivism itu lebih kalau kita berbicara tentang pendekatan tadi yang 3 di awal gitu ya, lebih kepada pendekatan kuantitatif, sementara konstruktivism cenderung kepada pendekatan kualitatif. Nah, lalu kita akan lihat juga data ya, data penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang diambil dari Newman 2012. Tentunya teman-teman juga sudah terbiasa sih ya membedakan data kuantitatif dan data kualitatif, namun kita akan coba bahas kembali ya apa perbedaan antara data kuantitatif dengan data kualitatif. Yang pertama, di data kuantitatif itu ada hipotesis ya, ada praduga yang dibuat berdasarkan asumsi teoritis dan hasil dari penelitian empiris. Jadi hipotesis itu kita buat setelah kita menggali terlebih dahulu teori-teori yang memang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Nah, sementara di data kualitatif itu bukan hipotesis, tetapi disebutnya adalah pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini harus sudah dibuat oleh peneliti sejak awal, karena memang ini menjadi acuan, menjadi dasar penelitian si peneliti kualitatif ke depannya yang akan dituju. Karena nantinya pertanyaan penelitian ini juga akan mengeksplorasi konteks atau situasi kehidupan nyata dari penelitian yang dia tuju. Kemudian yang kedua, data kuantitatif itu menganalisis variabel. Jadi variabelnya jelas ada gitu ya. Apa yang akan diukur gitu, misalnya variabelnya itu tentang leadership, atau misalnya variabelnya adalah organizational citizenship behavior misalnya ya, atau budaya organisasi dan lain sebagainya, banyak lah. Dan variabel ini sudah ditentukan gitu ya, indikatornya apa, dan itu semua indikator atau barangkali dimensi begitu ya, itu sudah ditentukan, sudah ada teori-teorinya yang tadi kita dapatkan sebelumnya dari hasil penelitian yang relevan sebelumnya. Sementara di data kualitatif yang dianalisis itu bukan variabel tetapi tema. Nah, tema ini juga didapat sebetulnya dari berbagai sumber. Ya, dari referensi-referensi juga sih sebetulnya gitu ya. Hanya barangkali bedanya variabel itu cenderung bersifat kuantitatif ya, sementara tema itu cenderung bersifat
kualitatif, ada naratif, ada banyak sekali penggunaan bahasa di sana ya yang didapat dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, untuk data kuantitatif itu tujuannya adalah untuk memverifikasi, ya, mengkonfirmasi apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh yang signifikan, positif gitu ya, antara variabel yang sedang diukur. Misalnya hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan innovative behavior, apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh gitu ya antara variabel tersebut gitu ya. Sementara untuk di data kualitatif tujuannya itu untuk memahami makna, meaning ya, dan hubungan berbagai faktor itu seperti apa. Jadi digali meaning dari analisis tema itu apa. Ya, bukan untuk memverifikasi atau membuktikan suatu teori, tapi lebih menggali makna. Kemudian yang keempat, data kuantitatif itu variabelnya dinyatakan dalam bahasa penyelidikan atau bahasa investigasi ya. Sementara di data kualitatif itu lebih pada pengumpulan datanya itu dengan cara menggali bahasa informan ya. Kalau di kuantitatif itu responden, kalau di kualitatif itu informan. Nah, untuk mendapatkan datanya digalilah bahasa naratif dari si informan ini begitu. Kemudian yang terakhir untuk data kuantitatif itu dia akan mencapai abstraksi dari pengamatan berulang. Jadi pengamatan yang dilakukan oleh si peneliti dalam data kuantitatif itu bisa jadi merupakan pengamatan yang sudah dilakukan oleh orang lain yang dia juga melakukan pengamatan berulang. Dan tentu ini fungsinya adalah untuk memahami efek ya dari variabel yang berbeda antara pengamatan yang dilakukan oleh orang lain dengan pengamatan yang dilakukan oleh si peneliti itu. Nah, sementara di data kualitatif, si peneliti itu ingin mencari tahu bagaimana sih sejumlah kecil orang gitu ya yang dia teliti gitu ya, bisa orang, bisa situasi tertentu gitu ya, atau isu tertentu atau tema tertentu, memahami suatu situasi gitu ya, dan bagaimana pemahaman mereka, si informan ini dapat mempengaruhi tindakan mereka dalam misalnya praktik SDM begitu ya. Nah, ini perbedaan dari data penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya kita juga akan melihat perbedaan gitu ya, tradisi ya, kuantitatif dan kualitatif yang dikutip oleh Gortz dan Mahoney 2021. Ini sebetulnya untuk menambah penguatan kita teman-teman ketika kita membedakan antara pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif begitu ya. Nah, tradisi kuantitatif menurut Gortz dan Mahoney itu yang pertama adalah bahwa konsep itu dikonstruksi melalui identifikasi indikator. Ya, ada indikator yang ditimbulkan oleh konsep kepentingan yang memang dibutuhkan oleh si peneliti. Misalnya ketika misalnya kita berbicara tentang transformational leadership misalnya ya, maka di situ ada dimensi atau ada indikator misalnya tentang idealized influence ya, atau inspirational motivation, atau individualized consideration, dan juga intellectual stimulation. Nah, itu diidentifikasi dimensi atau indikator-indikator tersebut gitu ya. Atau misalnya contoh lain ketika kita berbicara tentang budaya organisasi gitu ya. Ada indikator atau dimensi tentang budaya birokrasi misalnya, kemudian budaya inovasi, dan juga ada budaya suportif misalnya ya. Contoh lain misalnya ya, komitmen organisasi, biasanya kan yang sering muncul ya dimensi terkait komitmen organisasi itu misalnya yang sangat terkenal adalah komitmen afektif ya. Kemudian komitmen
kontinuitas dan komitmen normatif misalnya. Nah, itu semua diidentifikasi. Kemudian kalau di tradisi kualitatif gitu ya, konsep itu dikonstruksi melalui proses semantik ya, melalui proses naratif kata-kata yang memang didapatkan dari sumber-sumber juga sebetulnya. Selanjutnya di tradisi kuantitatif untuk berbagai alasan statistik, perkiraan kesalahan menjadi lebih kecil ya, karena ada numbrik itu ya, ada statistik itu. Nah, sementara di kualitatif peneliti menspesifikasikan makna suatu konsep dengan cara mengidentifikasi atribut-atribut yang menyusunnya. Jadi memang di kuantitatif diperkirakan kesalahannya lebih kecil, sementara di kualitatif karena ini menspesifikasi makna suatu konsep ya, barangkali kesalahannya ya dimungkinkan memang akan lebih terlihat ada atau munculnya subjektivitas peneliti itu sendiri menjadi masuk begitu ya. Sementara di kuantitatif lebih terukur sehingga lebih terjaga. Nah, oleh karena itu di tradisi kuantitatif ya, peneliti kuantitatif akhirnya merasa yakin dengan nilai yang mendekati rata-rata secara statistik tersebut ya. Namun itu ya, di kuantitatif dia merasa tidak yakin tentang kasus-kasus yang memiliki nilai-nilai yang ekstrim, yang mana nilai-nilai ekstrim ini biasanya didapatkan dari penggalian makna suatu konsep secara semantik yang ada di tradisi kualitatif gitu ya. Nah, oleh karena itu sebaliknya juga di tradisi kualitatif ya, peneliti kualitatif itu cenderung merasa paling yakin gitu ya dengan kasus-kasus yang unik, dengan konsep-konsep yang menarik ya, karena memang dia menggalinya dari sisi makna ya, makna suatu konsep tertentu. Begitu selanjutnya ya, tentang proses pengumpulan data berdasarkan keterlibatan peneliti dan strukturisasi. Nah, ini mengutip dari Anderson et al. 2015, Anderson menyebutkan ya bahwa proses pengumpulan data itu dia buat berdasarkan satu, keterlibatan peneliti dalam situasi, kemudian juga berdasarkan struktur ya, struktur. Kita akan lihat untuk keterlibatan peneliti dalam situasi itu dibagi menjadi dua, yaitu bahwa si peneliti ikut terlibat ya dalam proses pengumpulan data dan juga tidak terlibat atau katakanlah terpisah begitu ya dalam proses pengumpulan data. Nah, sementara secara struktur begitu ya dibagi menjadi struktur atau terstruktur dan juga tidak terstruktur. Ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Kita akan lihat apa perbedaannya. Untuk yang terstruktur ini gitu ya, jadi pengumpulan datanya itu dilakukan dengan cara si peneliti menciptakan misalnya serangkaian pedoman terlebih dahulu ya, pedoman kuesioner atau survei atau structure interview gitu ya, yang memang dipersiapkan terlebih dahulu oleh si peneliti. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun tersebut gitu ya, nanti akan ditanyakan secara dalam urutan yang sama gitu ya, sehingga si responden nantinya dapat dengan mudah ditempatkan dalam kategori yang sama gitu, yang memang sudah kita susun sebelumnya gitu ya. Di sini ada di struktur ini ada yang misalnya berjenis pertanyaan tertutup dengan ya atau tidak gitu ya, ada dengan menggunakan skala Likert, ada dengan pilihan ganda, bahkan pertanyaan terbuka gitu ya. Sistem terstruktur ini juga memiliki kelebihan teman-teman ya. Salah satunya adalah lebih mudah ya, lebih mudah direplikasi ya sebagai perangkat pertanyaan tertutup yang tetap, yang ajeg gitu ya, sehingga nanti ketika digunakan memang konsisten gitu ya, tetap berada pada pedoman yang telah dia buat. Nah, ini tentu memudahkan nantinya
untuk mengkuantifikasi ya, bahkan juga nanti untuk menguji reliabilitasnya tuh lebih reliable gitu, reliable. Oke, namun sebetulnya sistem terstruktur ini juga mempunyai kekurangan ya. Salah satunya adalah karena ini sudah ajeg gitu ya, sudah diplot oleh si peneliti, maka ketika si peneliti ingin mengajukan pertanyaan yang baru agak susah begitu ya, karena kadang kan pemikiran seseorang itu bisa muncul dadakan begitu ya, seiring dengan situasi kondisi yang memang dihadapi saat itu. Nah, termasuk misalnya dalam sistem terstruktur ini, misalnya dalam wawancara juga ya, ketika kita ingin melakukan pertanyaan dadakan gitu yang begitu saja mengalir, ada muncul dalam benak kita, agak cenderung agak cenderung susah karena memang sudah diplot terlebih dahulu wawancaranya sesuai dengan pedoman gitu. Jadi harus kembali kepada pedoman yang memang sudah dibuat sebelumnya, jangan kemana-mana gitu. Secara terstruktur ini juga kelebihan lainnya lebih cepat ya, lebih cepat untuk mendapatkan jawaban sebetulnya, dan waktunya juga singkat, yang bisa menjangkau juga sampel yang lebih besar gitu ya, sehingga temuan penelitian kemungkinan dapat lebih mewakili populasi dan bisa digeneralisasi begitu. Oke. Berikutnya adalah ada juga antara terstruktur dan tidak terstruktur atau disebut dengan semi structured gitu ya. Contohnya adalah semi structured interview. Nah, semi structured interview ini memang teknik atau proses pengumpulan data yang menggabungkan antara sistem terstruktur dan tidak terstruktur ya, yang mengacu pada rangkaian pertanyaan terbuka gitu ya. Nah, pendekatan ini atau metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul yang tadi ditemukan di terstruktur ya, ketika ada pertanyaan dadakan atau pertanyaan baru, ya ini bisa disampaikan ya, karena jawaban yang diberikan oleh narasumber bisa lebih menggali informasi yang dibutuhkan oleh si peneliti begitu ya. Nah, kelebihan dari semi structure ini ya, contohnya adalah semi structure interview misalnya ya, itu bisa disiapkan terlebih dahulu oleh si peneliti ya, sebelum jadwal wawancara terlaksana gitu. Nah, hal tersebut menjadi kesempatan ya untuk si peneliti untuk tentunya mempersiapkan terlebih dahulu ya, dan menganalisis kira-kira pertanyaannya mengacu kepada apa yang dia tuju atau tidak gitu. Kemudian kelebihan yang lain adalah pertanyaan dalam semi structure ini lebih bersifat fleksibel ya, hingga batas tertentu itu, sambil si peneliti mempertahankan pedoman penelitian yang memang dia telah buat sebelumnya. Jadi bisa saja dia keluar ya dari apa yang sudah dia tulis dalam pedoman itu, tergantung kemana si responden atau informan mengarahkan, dan selagi itu memang berkaitan dengan apa yang ingin dijawab oleh si peneliti, tidak masalah. Kemudian semi structure ini juga memiliki kekurangan ya. Salah satunya adalah bahwa si partisipan ya bisa saja dia mempertanyakan faktor reliabilitasnya gitu ya, karena fleksibilitas tadi yang memang ditawarkan oleh si peneliti itu. Barangkali di sini solusinya adalah si peneliti harus hati-hati gitu ya, tetap fokus kepada apa yang dia ingin tanyakan gitu. Kemudian yang kedua adalah ada kelemahannya adalah membandingkan dua jawaban yang berbeda akhirnya gitu ya, sehingga hal itu menjadi sulit ya, karena pedoman untuk melakukan wawancara akhirnya barangkali tidak sepenuhnya diikuti oleh si peneliti, karena tadi itu si peneliti bisa memberikan pertanyaan dadakan misalnya yang dia temukan sesuai dengan situasi. Nah, hal ini akhirnya menjadi
sesuatu yang akan menyulitkan si peneliti nanti ketika dia menyimpulkan atau membuat kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak terstruktur, ya, tidak terstruktur. Namun di sini keterlibatan peneliti dalam situasi ikut terlibat. Oh iya, mohon izin saya tadi sedikit terlupakan ya untuk menyampaikan bahwa yang terstruktur itu adalah proses pengambilan datanya dilakukan secara terstruktur, namun keterlibatan si peneliti dalam situasi itu terpisah gitu. Jadi tidak bertemu antara si peneliti dengan si responden. Sehingga di sini contohnya adalah misalnya dengan cara proses pengambilan datanya dengan kuesioner, survei, atau structure interview misalnya. Sementara semi structure berada di tengah-tengah ya, secara struktur dia semi dan secara keterlibatan dia juga bisa semi, bisa terlibat dan juga bisa terpisah. Nah, sementara untuk yang tidak terstruktur itu si peneliti ikut terlibat, dia hadir di sana gitu ya. Dan secara keterlibatan dia juga terlibat ya, ada di sana. Contohnya adalah observasi partisipan misalnya, atau focus group misalnya. Nah, secara terpisah misalnya dia mendapatkan datanya itu dari berbagai dokumen yang lain seperti data visual, video, foto, diary atau blog naratif lainnya atau pengamatan umum lainnya. Nah, untuk yang tidak terstruktur ini cenderung menggunakan memang proses pengambilan datanya memang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Seperti misalnya si peneliti mengajukan pertanyaan terbuka berdasarkan topik gitu ya, di mana dia juga hadir dan terlibat ya dalam observasi partisipan, dia mengamati sebagai partisipan yang memang ada hadir melihat begitu ya. Kemudian dalam focus group discussion juga atau focus group dia juga hadir mengamati, melihat, bahkan boleh ikut terlibat di dalam proses pengambilan data tersebut begitu. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke penelitian campuran atau mixed method yang tadi sudah disampaikan bahwa peneliti itu ketika dia melakukan penelitian secara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, karena memang dua penelitian ini sebelumnya sudah banyak digunakan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya jauh sebelum mixed method ini hadir gitu ya. Namun mereka menemukan adanya ketidakpuasan gitu ya ketika menggunakan penelitian satu metode atau satu pendekatan tertentu ya di kuantitatif atau kualitatif, sehingga pada akhirnya para peneliti juga mencoba ya mencari pendekatan lain yang lebih bisa memenuhi kepuasan mereka ya dengan cara melakukan penelitian campuran atau mixed method ini. Nah, menurut Bell, Bremen, dan Harley, dan juga Saunders, Lewis, dan Thornhill, masih dalam bukunya Anderson 2015, penelitian campuran atau mixed method ini merupakan penelitian yang menggunakan kedua tipe data kuantitatif dan kualitatif ya, dengan cara yang memungkinkan dan saling mencerahkan. Artinya dia mengambil kelebihan dari penelitian kuantitatif ini dan juga kelebihan dari penelitian kualitatif ini, sehingga tadi hal-hal yang memang mereka tidak puas di antara kedua pendekatan penelitian itu bisa saling melengkapi dan saling mencerahkan pada akhirnya. Selanjutnya, menurut Edmonds dan Kennedy dalam bukunya yang terpisah ya, penelitian campuran ini merupakan metode campuran yang menggabungkan berbagai aspek metode kuantitatif dan yang memungkinkan peneliti untuk memeriksa konstruksi lebih lanjut pada tingkat lebih dalam. Jadi memang di sini dia menggunakan metode kuantitatif, tetapi juga dia memeriksa konstruksi yang lebih dalam melalui kualitatif itu ya, di mana untaian kuantitatif mengungkap apa yang ditinggalkan oleh untaian kualitatif, begitupun sebaliknya.
Jadi memang sama ya, pada intinya adalah baik pendekatan kuantitatif maupun kualitatif itu ada sisi yang memang kosong di dalamnya, ya, sehingga peneliti merasa harus mencari kekosongan itu dan dilengkapi melalui mixed method ini. Jadi ini lucu sebetulnya teman-teman, saya mendapatkan gambar ini ya, yang di sebelah kanan foto panda ya. Kalau ibaratnya nih, kalau kita melihat panda gitu ya, kalau diasumsikan panda hitam itu adalah quantitative research, sementara panda putih itu adalah qualitative research, kemudian mereka bergabung gitu ya, saling melengkapi, saling mencerahkan begitu ya, maka lahirlah apa yang disebut dengan mixed method research. Jadi panda yang memiliki dua warna hitam dan putih, namun akhirnya menjadi panda yang sangat indah untuk dilihat begitu ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat apa saja sih perbedaan antara penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran begitu ya. Nah, ini kami mencoba untuk mengkompilasi dari berbagai sumber juga ya. Untuk kuantitatif, cenderung penerapan langkah-langkah sistematis dari metode ilmiah dengan menggunakan sifat kuantitatif ya tadi, yaitu sistem numerik untuk meneliti hubungan atau efek atau dampak ya, atau pengaruh dari variabel tertentu begitu. Sementara di kualitatif ya, pengumpulan dan analisis data dengan fokus pemahaman dan penekanannya itu pada makna ya, pada meaning, dengan tujuannya untuk memeriksa atau mengeksplorasi fenomena ya, dengan tentu porsi bahasa semantik atau kata-kata untuk datanya lebih banyak begitu. Nah, sementara di campuran atau mixed method ya, ini penelitian lebih menggabungkan berbagai aspek metode kuantitatif dan kualitatif. Ya, tadi sebagaimana disebutkan sebelumnya oleh Edmund ya, untaian kuanti dan untaian kuali, di mana logika penyelidikan dapat mencakup penggunaan deduktif dan induktif. Kemudian di kuantitatif yang kedua, peneliti tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data, terutama untuk menggali makna. Ya, mereka hanya bertanya, misalnya mengapa responden merasakan hal yang mereka lakukan, ya, mengapa responden melakukan ini, bagaimana menurut persepsi responden gitu ya, dalam kaitannya dengan pertanyaan yang memang sudah disusun oleh si peneliti sebelumnya. Nah, sementara di kualitatif gitu ya, akan ada muncul bias ya sebagai bagian dari proses yang menuntut peneliti akhirnya menjadi kritis begitu ya terkait ontologi dan epistemologinya. Jadi memang penelitian kualitatif ini cenderung menghadirkan bias ya. Namun justru Edmond ya dalam bukunya Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Method mengatakan bias ini adalah proses yang nanti akan mengarahkan si peneliti pada critical thinking gitu ya, terkait penelitian yang dia gali begitu. Nah, kemudian kuantitatif itu cenderung disebut dengan pendekatannya itu adalah deduktif ya, sementara kualitatif itu induktif. Nah, sementara di mixed method atau campuran merupakan jawaban sebetulnya ya, merupakan solusi alternatif ya untuk mengisi kekurangan yang ada pada penelitian kuantitatif dan kualitatif tadi. Oke, jadi semakin jelas ya teman-teman perbedaan antara kuanti, kuali, dan mixed method. Berikutnya adalah tentang keuntungan metode campuran atau mixed method ya. Mixed method ini lahir sekitar tahun 1980-an ya teman-teman, karena memang itu tadi ya untuk mencari hal lain yang memang tidak ditemukan di kuanti dan di kuali ya. Nah, para peneliti juga sebetulnya mengklaim ya bahwa penelitian mixed method ini bukan suatu hal yang baru ya, bahkan sudah ada sejak 8 tahun sebelumnya ya, menurut Pelto 2015 ya, sudah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti. Sebelum membahas tentang keuntungan metode mixed method ini, sedikit barangkali ya disampaikan bahwa tokoh-tokoh mixed method ini misalnya adalah Crosswell ya, John Crosswell yang sangat terkenal ya.
yang dia menulis tentang quantitative background, kemudian kualitatif, dan akhirnya ke mixed method begitu ya. Kemudian untuk penelitian di bidang sumber daya manusia ya, seperti contohnya tokohnya adalah Alan Brayman ya, yang memang fokus di bidang organisasi dan social research yang menggunakan mixed method ini. Itu sedikit contoh tentang tokoh-tokoh mixed method. Nah, teman-teman, apa sih keuntungan mixed method ini atau keuntungan dari metode campuran ini begitu ya? Yang pertama adalah adanya triangulasi yang menambah kredibilitas pada kesimpulan penelitian sebagaimana yang disampaikan oleh founder Lewis dan Thornhill 2019 ya. Jadi di mixed method ini ada triangulasi, ada pengecekan kembali ya. Tentu ini akan menjadi tambahan nilai ya untuk meningkatkan kredibilitas kesimpulan si peneliti. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan interpretasi variabel kualitatif dan sejauh mana hubungan antar variabel-variabel ini berlaku atau secara kuantitatif ya. Jadi interpretasi antara kualitatif ya digabungkan dengan variabel-variabel yang ada di kuantitatif yang biasanya tidak bisa diinterpretasi secara lebih mendalam, secara makna gitu di kuantitatif. Nah, sementara pun demikian di kualitatif karena cenderung semantik ya, naratif, sehingga lebih susah untuk dikuantitatifkan. Nah, makanya di mixed method ini itu lebih menggabungkan antara interpretasi variabel yang kualitatif dengan variabel-variabel yang selama ini memang hanya bisa dikuantitatifkan. Kemudian yang ketiga adalah keuntungannya bisa menghasilkan dual analisis atau analisis dua ya, di mana bisa menetapkan hubungan antar variabel ya, bisa menjawab bagaimana hubungan antara variabel, lalu bisa juga menjawab mengapa hubungan tersebut terjadi, bagaimana hubungan tersebut bisa terjadi, begitu kan. Nah, selama ini di penelitian kuantitatif, barangkali kita peneliti hanya cenderung untuk menetapkan bagaimana hubungan antar variabel, begitu ya. Nah, begitupun di kualitatif, gitu ya. Nah, kita lebih menggali mengapa hubungan tersebut bisa terjadi. Cukup sampai di situ. Tetapi di mixed method kita bisa menggabungkan, menjawab, gitu ya, bagaimana hubungannya dan mengapa hubungan tersebut bisa terjadi. Dan yang keempat adalah bahwa pada tahap pertama ya, dapat memperbaiki fokus penelitian kualitatif, dan pada tahap kedua bisa memberikan akses informasi melalui survei atau kuantitatif. Ya, jadi memang ini tergantung nanti desain penelitian mixed method itu sendiri ya. Kalau misalnya kualitatif terlebih dahulu, maka di tahap pertama fokus penelitian kualitatif akan lebih semakin jelas gitu ya. Dan pada tahap pertama ini nanti akan diperjelas kembali begitu ya di kuantitatif, misalnya melalui survei, melalui data pengambilan data survei misalnya. Ya, jadi praktiknya misalnya ya, jika kita mengambil desain mixed method dengan kuali dulu, kemudian kuanti dulu misalnya ya. Jadi di kuali kita misalnya melakukan observasi begitu ya, kemudian wawancara dengan informan, kemudian nah di tahap keduanya nanti gitu ya, penggalian data atau data itu akan dikonfirm kembali melalui survei secara kuantitatif begitu. Nah, itu adalah beberapa keuntungan dari menggunakan metode campuran atau mixed method. Nah, berikutnya sepertinya terlihat ini ya, berbicara tentang tadi mixed method itu banyak kelebihannya gitu. Salah satu adalah mengisi kekurangan dari pendekatan kuanti dan kuali. Namun Anderson et al. 2015 juga menuliskan bahwa ada loh tantangannya gitu ya untuk melakukan mixed method ini gitu ya. Salah satunya yang dia tulis, yang dia concern adalah terkait waktu yang dilakukan oleh si peneliti gitu ya.
Jadi memang untuk melakukan mixed method ini peneliti harus sadar bahwa waktu yang akan dia gunakan memang berbeda dengan ketika dia melakukan salah satu pendekatan penelitian. Jadi memerlukan cukup waktu yang lumayan banyak ya, karena harus melakukan dulu misalnya pendekatan kuali, kemudian juga pendekatan kuanti. Begitupun dalam pengumpulan datanya serta analisisnya, menjadi double. Dan yang kedua adalah memerlukan keahlian, ya. Terutama dalam mengumpulkan data harus seperti apa, dan juga menganalisis datanya harus seperti apa. Maaf, ya. Keahlian di sini tentu nanti kita akan bahas ya, berkaitan dengan desain mixed method ini seperti apa. Jadi memang karena kita menggabungkan dua pendekatan, kuanti dan kuali, akhirnya menuntut si peneliti untuk paham gitu ya, penggunaan metode campuran itu, terutama dalam mengumpulkan datanya seperti apa, analisis datanya seperti apa, karena memang sangat berbeda dengan pendekatan penelitian pendekatan kuanti dan juga pendekatan kuali yang sama-sama tunggal begitu. Nah, ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ketika si peneliti memilih mixed method ya, sebagaimana disampaikan oleh Beth et al. 2019. Yang pertama adalah bahwa si peneliti harus memastikan dulu desain dan pelaksanaan penelitian yang kompeten ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Barangkali nanti teman-teman bisa lebih menggali ya tentang desain pelaksanaan penelitian mixed method itu seperti apa, karena memang ada banyak ya teman-teman, nanti bisa digali lebih dalam lagi. Kemudian alasan yang kedua adalah, maksud saya adalah hal yang perlu diperhatikan lagi adalah tentang alasan kenapa memilih metode ini gitu ya. Dan ini semua harus berangkat dari pertanyaan penelitian kita atau tujuan dari penelitian si peneliti itu sendiri. Gitu ya. Ini harus jelas dari awal, karena dia yang akan mengarahkan apakah menggunakan mixed method atau apakah menggunakan salah satu pendekatan penelitian tertentu. Kemudian yang harus diperhatikan yang ketiga adalah pastikan kita memiliki waktu ya, waktu untuk terlibat memang dalam pengumpulan data ya, dan juga memahami tadi metode analisis ya yang akan kita hadapi untuk responden sebetulnya ya, di sini bukan siswa tapi responden atau informan. Dan yang keempat adalah pastikan bahwa peneliti memiliki keahlian ya, untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai jenis data, baik data kuanti maupun kuali, dan harus seperti apa dianalisisnya. Berikutnya adalah tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode penelitian secara umum ya, ini ya, baik kuantitatif, kualitatif ataupun mixed method begitu. Nah, yang pertama adalah tentang sifat topik. Ya, sifat topik. Ini berarti bahwa harus jelas terlebih dahulu gitu ya, apa yang mendasari kita untuk memilih topik ini ya. Titik awal apa yang mendasari si peneliti untuk memutuskan metode penelitian yang tepat ya. Dasar apa yang menjadikan si peneliti merumuskan tujuan ataupun pertanyaan penelitian, ini harus jelas dari awal. Hal-hal yang misalnya penting untuk ditanyakan adalah seperti apa pertanyaan penelitian saya misalnya ya. Kemudian data apa yang memungkinkan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu bagaimana cara yang paling tepat untuk mendapatkan data tersebut gitu ya. Kemudian jika kita menemukan bahwa rencana pengumpulan data awal telah berubah misalnya ya, karena suatu alasan misalnya ya. Nah, maka meninjau kembali ya, mempertimbangkan kembali pertanyaan penelitian atau tujuan sejak awal memang sebaiknya dilakukan. Nah, ini yang pertama.
Yang kedua adalah yang harus dipertimbangkan oleh si peneliti adalah tentang luas literatur, ya, sejauh mana literatur, ya, atau sumber-sumber referensi yang akan memperkaya, ya, topik penelitian si peneliti itu kita pahami, kita dapatkan, ya. Tentu literatur ini akan mengarahkan kita pada akhirnya untuk memilih metode penelitian tertentu, ya. Semakin luas literatur si peneliti, gitu ya, tentu akan semakin mudah dia nanti akan mengarahkan kepada metode penelitian mana yang tepat, ya, sebagaimana literatur yang telah dia dapatkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah skala waktu, ya. Artinya adalah waktu yang tersedia untuk penelitian itu memang harus dipertimbangkan oleh kita sebagai seorang peneliti, ya. Pertimbangkan beberapa metode yang dapat dilakukan, misalnya dalam rentang waktu yang lebih pendek, begitu ya, daripada metode penelitian yang lain, misalnya, ya. Juga pertimbangkan juga seberapa mampu kita, begitu ya, dalam menganalisis data kita nanti ke depannya, begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini juga, ya, harus kita pertimbangkan. Kemudian yang keempat adalah sumber daya. Ya, ini terkait dengan fasilitas penelitian, ya, misalnya untuk menghasilkan untuk menganalisis data wawancara, misalnya, ya, kita menggunakan fasilitas apa nih? Misalnya kalau untuk kualitatif, apakah kita lakukan analisisnya itu secara manual atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang saat ini sudah ada, seperti misalnya MTivo, begitu ya, atau Atlas dan lain sebagainya, gitu ya. Walaupun banyak, gitu ya, masih banyak saat ini aplikasi-aplikasi yang memang bisa digunakan untuk menganalisis data kualitatif sehingga lebih mudah dan lebih cepat. Atau misalnya ketika ingin menggunakan penelitian kuantitatif, misalnya, ya, untuk menganalisis data, saat ini juga banyak aplikasi-aplikasi selain SPSS, misalnya seperti MPLS, AMOS, misalnya, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang tidak boleh dilupakan oleh kita sebagai seorang peneliti, yaitu terkait akses dan izin, ya. Ini berkaitan dengan ethics of the researcher, ya, etik dari seorang peneliti tentunya, ya. Nah, ini harus jelas, ya, harus sudah tergambar, ya, kira-kira ke depan ketika saya memilih unit analisis ini, begitu ya, dengan responden atau informan ini, bagaimana terkait akses dan izinnya, tentu dengan tetap menghormati, menghargai responden atau informan kita, ya, tanpa menjadikan mereka kesulitan, misalnya, ya. Jangan sampai misalnya kita ingin mendapatkan data, ya, yang yang luas, yang banyak, gitu ya, namun kita menjadikan informan kita sengsara, gitulah, katakanlah misalnya ketika menyebar angket, begitu ya. Pertimbangkan juga berapa banyak kuesioner yang akan kita berikan secara jumlahnya, begitu ya. Jangan sampai terlalu banyak karena itu nanti akan menyusahkan si responden. Begitupun ketika wawancara, gitu kan, ada etika-etika yang memang harus kita persiapkan, pertimbangkan, ya. Berapa lama waktunya wawancara, begitu ya. Kemudian juga etikanya seperti apa yang akhirnya bisa memberikan kenyamanan baik bagi si peneliti maupun bagi si responden atau informan. Nah, selanjutnya teman-teman, di artikel Anderson et al. 2015 juga dibahas tentang teori dan praktek riset sumber daya manusia. Nah, Lee dan Ling 2008 mengatakan bahwa teori itu adalah opini atau dugaan, begitu ya. Dia juga mendefinisikan teori ini sebagai logical model or framework, ya, of concept seperti abstract idea that describes and explains how phenomena are related to each other and which would apply in a variety of circumstances. Artinya adalah teori ini merupakan model logis, ya, atau kerangka konsep, ya, yang bersifat abstrak, yang menggambarkan
dan menjelaskan bagaimana suatu fenomena terkait satu sama lain ya, dan itu berlaku ya dalam berbagai keadaan begitu. Nah, apa sih kegunaan teori bagi praktisi peneliti sumber daya manusia ya? Pertama adalah tentu teori membantu peneliti memahami apa yang sedang terjadi ya. Ketika kita membuat suatu penelitian, teori-teori terdahulu ini sangat membantu kita membuka gitu, what's going on, ya, apa yang akan terjadi gitu, atau isu apa yang memang sedang ramai diperbincangkan di dunia akademisi gitu, dan kenapa itu penting untuk dibahas gitu ya. Tentu teori-teori ini amat sangat bermanfaat bagi para peneliti dan juga praktisi khususnya di bidang sumber daya manusia gitu ya. Nah, teori itu juga bisa menjadi landasan gitu ya para praktisi SDM tentunya untuk selain memahami apa yang terjadi, juga membantu peneliti dan praktisi memahami masalah dari berbagai perspektif gitu ya. Bagaimana si A misalnya atau si peneliti ini ya memecahkan suatu permasalahan ya yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan SDM gitu ya, dan juga mungkin barangkali berbeda ya dengan peneliti lainnya gitu dalam menangani permasalahan praktek pelaksanaan SDM gitu. Nah, ini dari berbagai perspektif tentu teori itu akan membantu peneliti dan juga praktisi memahami suatu masalah. Dan tentu teori memberikan dasar untuk model dan kerangka kerja praktik yang sangat membantu para peneliti dan juga praktisi ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memang dihadapi dalam kehidupan suatu organisasi misalnya, atau praktik pelaksanaan SDM tertentu. Nah, ini tentu menjadi pedoman ya, menjadi dasar model atau kerangka kerja bagi mereka dan sangat membantu. Nah, di artikel tersebut juga dibahas tentang dari mana sih teori tersebut berasal gitu ya. Nah, Anderson et al. Menyebut bahwa teori berasal dari penalaran sebetulnya ya, sehingga dia membagi penalaran itu menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Yang pertama, untuk induktif, penalaran induktif ini melibatkan pengamatan. Jadi teori itu berasal dari pengamatan terlebih dahulu ya. Pengamatan, kemudian penyelidikan ya, yang akhirnya nanti diramu ya dalam suatu variabel yang memang belum tentu diidentifikasi ya. Jadi dia lahir awalnya melalui proposisi ya, berbasis deduktif ya dalam situasi yang kompleks. Nah, memang induktif ini berasal dari pengamatan terlebih dahulu ya. Ada sesuatu yang menarik begitu ya untuk diamati, untuk diselidiki. Ada sesuatu yang unik, yang lain daripada yang lain, yang memang perlu untuk diamati atau diselidiki begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk induktif ini adalah terjadi tanpa asumsi sebelumnya ya. Tidak ada asumsi terkait proposisi atau hipotesis begitu ya. Juga kategori dan pengukuran. Nah, tidak ada kategori, tidak ada pengukuran di dalamnya begitu ya. Jadi memang dia menggabungkan konteks situasi ke dalam proses analisis. Artinya sesuatu terjadi, suatu fenomena terjadi gitu ya dalam suatu situasi, dalam suatu kondisi, dan itu diamati, diselidiki, menarik untuk diteliti, kemudian akhirnya dianalisis begitu ya, dikembangkan proses analisis tersebut ya untuk membangun penjelasan yang kredibel tentang fenomena yang memang telah diamati oleh si peneliti. Nah, pada akhirnya penalaran tersebut ya mengabaikan proses generalisasi karena memang tidak bisa digeneralisasi karena sifatnya itu yang memang spesifik ya, spesifik terhadap suatu situasi tertentu, konteks situasi tertentu ya, yang tidak bisa digeneralisir secara umum. Nah,
Kemudian sementara penalaran deduktif itu melibatkan perumusan proposisi, ya, ada proposisi di dalamnya, ada dugaan, ada hipotesis gitu ya, yang nanti dugaan ini, proposisi ini akan diuji, ya, dan diturunkan dari teori-teori yang sebelumnya memang sudah ada begitu. Kemudian di deduktif ini konsep suatu variabel atau suatu konsep begitu ya dioperasionalkan sedemikian rupa sehingga variabel yang terlibat itu variabel yang memang diteliti begitu ya dapat diidentifikasi, dapat diukur secara objektif melalui proses pengukuran ya, yang pada akhirnya nanti proses pengukuran ini bisa direplikasi, bisa dilakukan ulang oleh peneliti yang lain ya, tentu dalam situasi yang berbeda. Ini ya, kalau deduktif itu seperti ini, penalaran deduktif itu jadi memang konsepnya dioperasionalkan terlebih dahulu, kemudian nanti variabel yang ada diidentifikasi, diukur ya secara objektif. Nah nanti hal tersebut bisa digunakan ulang oleh peneliti yang lain begitu. Nah, untuk penalaran deduktif ini kekuatan dan signifikansi hubungan antar variabel dapat dibangun ya. Karena memang di penalaran deduktif teori itu menghasilkan suatu konsep itu menghasilkan hubungan ya. Hubungan antar variabel itu seperti apa? Kekuatannya dan signifikansinya, apakah memiliki hubungan yang positif gitu ya, apakah signifikan terhadap variabel yang lain gitu ya, itu sangat mengandalkan kekuatan dan signifikansi hubungan antar variabel tersebut. Kemudian untuk penalaran deduktif dikatakan bahwa satu set variabel yang telah ditentukan dapat diidentifikasi sebagai antecedent atau sebagai determinant factor ya, atau konsekuensi dari set variabel yang lain. Nah, artinya bahwa satu variabel yang memang telah ditentukan oleh seorang peneliti dia tentu akan berkaitan ya dengan variabel lain gitu ya. Misalnya tadi contoh adalah OCB misalnya, Organizational Citizenship Behavior variabelnya. Nah, dia apakah dia sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap atau dia merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja misalnya ya, kinerja seseorang, kinerja karyawan misalnya ya. Jadi ada variabel lain ya selain dari satu variabel yang ditentukan oleh si peneliti. Itu bagaimana teori dibentuk ya melalui penalaran induktif dan deduktif. Nah, ini masih menurut Anderson, dia membuat pendekatan ya induktif dan deduktif ini berdasarkan ciri-cirinya itu seperti diagram berikut ya. Jadi induction ya yang ada di sebelah kiri dan deduction yang ada di sebelah kanan. Kalau induction itu lebih kepada teori building ya, pembentukan teori ya, sementara di deduction itu lebih kepada pengukuran teori ya, yang diukur adalah teori, sehingga memang ada pengukuran ya di deduction. Nah, induction itu tadi sebagaimana yang disampaikan sebelumnya ya, dia berasal dari praktis gitu ya, kondisi nyata ya, adanya fenomena yang unik, fenomena yang menarik, fenomena yang lain daripada yang lain, yang berbeda begitu ya, yang dia menjadikan si peneliti tertarik gitu ya untuk melakukan observasi, pengamatan terhadap suatu fenomena tersebut, sehingga nanti setelah diamati, setelah diobservasi, si peneliti akan membuat pattern, akan membuat suatu formula begitu ya, atau membuat suatu bentuk ya, dan akan mengarah kepada hipotesis tentatif ya. Artinya hipotesis tentatif itu adalah macam dugaan ya yang diturunkan dalam
suatu penelitian ya dengan hanya menggunakan kajian literatur yang relevan saja, yang terkait saja gitu ya. Nah, tentu di sini adalah berawal dari atau berdasar dari teori building yang dia susun. Nah, induction ini atau induktif ini adalah untuk establishing general principle atau konsep, untuk menetapkan suatu konsep atau prinsip yang memang umum gitu ya. Akhirnya nanti akan terbentuk teori ya, suatu teori yang memang bisa digunakan teori tersebut dalam situasi yang lain begitu ya. Nah, sementara alur deduktif ya, cirinya adalah dia bukan berasal dari praktik gitu ya, tetapi berasal dari konsep terlebih dahulu, sebaliknya berasal dari teori gitu ya, karena memang tujuannya adalah untuk mengukur suatu teori. Nah, teorinya sudah ada gitu ya, yang memang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, kemudian dibuat hipotesis gitu ya, kemudian dikumpulkan data misalnya melalui observasi, kemudian hasilnya dikonfirmasi gitu ya, diukur teori tersebut, kemudian hal tersebut bisa digunakan dalam praktik di lapangan. Nah, masih terkait pendekatan induktif dan deduktif ya, masih menurut Anderson et al. 2015, teori induktif dan deduktif ya, yang sebelah kiri induktif, yang sebelah kanan deduktif, ya menyatakan bahwa induktif itu menyelidiki makna dan persepsi ya. Jadi tadi makna yang digali ya, dan juga persepsi. Kemudian sementara di deduktif itu lebih kepada pendekatannya itu prinsip-prinsip ilmiah lebih banyak digunakan ya. Sementara di induktif yang kedua itu adalah mempertimbangkan konteks data ya, konteks of data. Nah, sementara di deduktif itu mengidentifikasi variabel ya, dan menetapkan definisi variabel yang jelas ya. Jadi di induktif itu konteks ya, konteks datanya apa disusun dulu secara jelas, kemudian dipertimbangkan. Sementara di deduktif variabelnya yang diidentifikasi, kemudian ditetapkan definisi variabel tersebut dengan jelas. Kemudian yang ketiga adalah di induktif itu memungkinkan pengembangan bertahap ya dari proses penelitian, incremental development, artinya pengembangan bertahap dari proses penelitian. Artinya tahapan-tahapan proses penelitian di induktif memang dilakukan ya, pengembangannya gitu. Sementara di deduktif itu ya mengadopsi sesuatu secara terstruktur ya, dan bisa direplikasi oleh peneliti yang lain ya. Jadi kalau di deduktif itu cenderung sudah terstruktur ya, sudah mengikuti apa yang memang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan ke depan itu juga bisa direplika oleh peneliti yang lain gitu ya. Sementara di induktif itu cenderung perkembangannya dilakukan secara bertahap. Kemudian yang keempat adalah di induktif mengumpulkan data kualitatif ya, menggunakan data kualitatif, sementara di deduktif itu menggunakan data kuantitatif ya. Kemudian yang kelima adalah di kualitatif ya, keterlibatan peneliti dalam proses yang sedang diselidiki itu dimunculkan ya, researcher involvement, keterlibatan si peneliti memang ada di sana. Sementara di deduktif itu justru maintenance independence ya, artinya adalah independence di peneliti
independensi dari responden gitu ya, itu dijaga. Ya. Oke, sehingga si peneliti diusahakan tidak terlibat di sana begitu ya, tidak hadir pun tidak masalah begitu ya, hanya memberikan angket kuesioner yang si responden bisa menjawab bebas begitu. Dan yang keenam adalah penerimaan nilai kedalaman data-data tertentu yang memang pada akhirnya sedikit bisa digeneralisasi atau tidak bisa digeneralisasi ya. Sementara di pendekatan deduktif karena sampelnya besar begitu ya, kemudian analisis datanya juga jelas tahapan-tahapannya ya, dan tadi bisa diukur karena memang mengukur teori gitu ya, sehingga pada akhirnya kesimpulan yang dibuat dapat digeneralisir. Nah, lalu bagaimana tentang kualitas data gitu ya, data kuantitatif dan kualitas data kuantitatif dan kualitatif. Di data kuantitatif untuk menguji kualitas data ya, ada yang dinamakan dengan reliabilitas dan validitas gitu ya. Nah, reliabilitas ini mengacu pada pengulangan temuan ya. Artinya memang tadi disebutkan di awal juga ya, bahwa penelitian kuantitatif atau data kuantitatif itu memang didasarkan pada penelitian sebelumnya ya, konsep atau teori yang memang ada sebelumnya gitu ya, sehingga itu menjadi teori-teori sebelum itu menjadi acuan. Nah, artinya kan ketika kita mengambil penelitian dengan katakanlah variabel yang sama gitu, sebetulnya itu kan diulang ya, mengulang gitu. Walaupun nanti praktiknya misalnya ada perubahan, ada perbedaan gitu ya, baik secara hasil maupun secara proses begitu. Nah, namun jika penelitian yang diulang sama berkali-kali gitu ya, nah reliabilitas ini tetap harus menghasilkan hasil yang sama gitu ya, agar temuan bisa dianggap handal atau reliable. Nah, sementara validitas ya artinya adalah bahwa penelitian tersebut dapat diterima, dipercaya, adil, dan juga dilakukan secara objektif. Nah, kedua kualitas data kuantitatif ini sangat perlu dan harus ada dalam penelitian kuantitatif. Nah, terkait reliabilitas dan validitas ini, Easton by Smith et al. 2018 dan Robson and Mickelson 2016 sepakat ya untuk menguji apakah data kuantitatif kita ini berkualitas atau tidak. Ya, kita sendiri harus bertanya sebagai seorang peneliti itu adalah, pertama, akankah pengamatan serupa dicapai oleh pengamat yang berbeda? Gitu ya. Jika kita meneliti topik yang sama, misalnya variabel yang sama, gitu ya, yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, nah apakah pengamatannya itu nanti hasilnya itu akan sama atau tidak? Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga oleh peneliti. Ya, kemudian yang kedua adalah apakah mudah untuk memahami bagaimana data mentah dikumpulkan dan dianalisis ya? Apakah peneliti saat ini memahami bagaimana cara mengumpulkan data ya, kemudian menganalisis data, itu juga harus kita tanyakan terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah apakah metode yang digunakan akan menghasilkan hasil yang sama pada kesempatan lain yang serupa sehingga hasilnya dapat digeneralisasi atau tidak, gitu ya. Misalnya metode yang kita gunakan adalah ya survei misalnya ya. Nah, dengan metodenya sama begitu ya, namun barangkali datanya berbeda gitu ya, respondennya berbeda. Nah, bagaimana apakah hasilnya akan sama atau tidak dengan penelitian sebelumnya gitu. Kemudian yang keempat adalah apa perbedaan konteks investigasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Artinya konteks penyelidikan kita begitu ya, apa bedanya dengan data yang memang nantinya akan kita kumpulkan. Itu harus jelas gitu ya konteksnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah sejauh mana proses penyelidikan itu mempengaruhi kemungkinan jawaban. Kan dalam survei misalnya ya, ada beberapa pilihan, si responden diberikan pilihan jawaban gitu ya, misalnya dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 gitu. Nah, itu memberikan peluang kepada si responden untuk memberikan kemungkinan jawaban, apakah sangat sering misalnya, sering, jarang, tidak pernah atau pernah misalnya ya. Itu memberikan kemungkinan yang nanti sebetulnya itu akan mempengaruhi si responden untuk memilih ya, yang sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah seberapa mudah memisahkan sebab akibat dalam data. Mereka mengatakan seperti skenario ayam dan telur gitu ya. Apa sebab dan akibatnya gitu. Jika ini memang begini, lalu bagaimana ini gitu ya. Variabel ini berdampak terhadap ini misalnya ya. Atau suatu variabel ini berpengaruh terhadap variabel yang lain ya. Artinya kondisi seperti ini, kondisi suatu organisasi seperti ini terjadi akibat apa gitu ya. Nah, di situ ada sebab akibat memang. Dan yang terakhir adalah seberapa yakin peneliti paham ya terkait faktor lain atau variabel intervensi tidak mempengaruhi data ya. Jadi peneliti memang harus memastikan terlebih dahulu ya bahwa variabel-variabel yang dia pilih, dia tentukan, dia teliti ya itu berdasarkan teori-teori yang memang sebelumnya telah dia pahami gitu ya. Itu tidak ada faktor lain gitu ya, faktor lain yang pada akhirnya menjadikan data dia menjadi tidak jelas begitu ya. Jadi peneliti harus yakin terlebih dahulu, dan cara meyakinkannya ini ya tentu dari teori-teori atau penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, lalu bagaimana kualitas data kualitatif? Ya, kalau tadi kan menyiapkan atau menguji data kuantitatif, nah lalu bagaimana menjaga kualitas data kualitatif menurut Lincoln dan Guba tahun 1985, bahwa untuk mendapatkan kualitas data kualitatif gitu ya, seorang peneliti kualitatif harus melakukan langkah-langkah, dan dia juga harus merefleksikan gitu ya, bertanya kepada dirinya sebagai seorang peneliti kualitatif, apakah langkah-langkah ini sudah dia lakukan. Pertama adalah credibility ya. Seperti misalnya Lincoln Guba di sini menyebutkan apakah responden Anda memiliki kesempatan untuk memvalidasi ya, bahwa Anda membuat catatan yang akurat dari data mereka. Jadi si informan diberikan kesempatan untuk memvalidasi dirinya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa kita ya, Anda sebagai peneliti itu memang memiliki catatan yang akurat ya tentang data mereka, begitu ya, apa yang si peneliti kumpulkan ya dari wawancara misalnya, itu benar tidak dengan apa yang memang disampaikan oleh informan tersebut gitu ya. Nah, ketika si informan menyampaikan hal seperti ini misalnya ya X, maka apakah betul si peneliti itu memang menuliskan dalam catatannya itu X, atau ada tidak gitu ya, dia si peneliti itu menambahkan subjektivitas dirinya gitu ya, atau persepsi dirinya sendiri. Nah, bisakah Anda sebagai seorang peneliti melakukan verifikasi silang ya dari lebih dari 2 sumber? Nah, hal-hal seperti itu sebagai seorang peneliti kita harus memverifikasi gitu ya, jangan sampai sumber data kita itu hanya satu dan dilakukan satu kali begitu ya. Jadi harus ada verifikasi silang. Jadi ketika kita sudah mendapatkan data, misalnya dari wawancara misalnya ya, itu pastikan apakah wawancara pertama itu
kredibel atau tidak, begitu ya. Wawancara yang pertama itu cukup atau tidak. Jika memang dirasa belum cukup, gitu ya, maka lakukan wawancara yang kedua dan seterusnya, begitu. Jadi ada lebih dari 2 sumber kalau Lincoln dan juga menyampaikan seperti itu ya. Dan yang kedua adalah transferability. Anda diminta untuk menawarkan seek description, gitu ya, yang mengacu pada berbagai perspektif ya, yang nantinya dimasukkan ke dalam data penelitian ya, untuk memungkinkan adanya penilaian ya tentang kemungkinan transferabilitas temuan kita ke dalam konteks yang lain. Artinya adalah gambaran bulat ya, gambaran utuh ya, yang berasal dari gambaran tersebut hadir atau lahir dari berbagai perspektif sebetulnya ya, berbagai perspektif yang sebelumnya Anda dapatkan dari pengumpulan data di lapangan, kemudian juga teori-teori yang ada, begitu ya, sehingga sampailah Anda kepada seek description itu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah dependability. Sudahkah peneliti memberikan informasi yang cukup ya tentang prosedur penelitian yang telah digunakan ya untuk memungkinkan proses audit, gitu ya. Jadi prosedur penelitiannya dilakukan secara benar oleh kita sebagai seorang peneliti. Ini apakah kita sudah melakukan tersebut, gitu ya, atau belum? Atau ada hal-hal lain yang memang belum kita lakukan, ya? Ini dependability. Kemudian tahap selanjutnya adalah confirmability. Ya, sudahkah sebagai peneliti kita merenung, melakukan refleksi, gitu ya? Sejauh mana, ya, merasa bias atau Anda memasukkan subjektivitas misalnya, gitu ya, dalam penelitian kita. Nah, tadi peneliti sebelumnya mengatakan bahwa sebetulnya bias ini akan mengarahkan peneliti kualitatif terhadap critical thinking, ya. Jadi pada akhirnya peneliti kualitatif juga dilatih, begitu ya, dilatih berpikir kritis terkait bias ini, ya. Nah, sehingga nanti dia bisa memutuskan, gitu ya, bisa memutuskan sebagaimana pertanyaan ini ya, dia merefleksikan, dia merenung ya, bias ini bagaimana, apakah mempengaruhi Anda dalam menjabarkan misalkan hasil temuan peneliti atau seperti apa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah authenticity ya. Dapatkah hasil penelitian Anda dinilai keasliannya dengan dimasukkannya berbagai sumber data? Ini juga untuk mengukur kualitas data kualitatif ya, kita harus bertanya sebagai seorang peneliti tentang keaslian dari hasil temuan kita, gitu ya, yang memang sebelumnya kita dapatkan juga dari penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan keaslian ini, gitu ya, juga berkaitan dengan orisinalitas ya temuan kita yang dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, gitu ya. Jadi sudah aslikah ini hasil temuan penelitian kita, gitu ya. Walaupun pada praktiknya kita mengadop dari berbagai sumber tentunya ya. Ini juga perlu dilakukan. Itu menurut Lincoln dan Tibor. Ya. Berikutnya adalah merencanakan pengumpulan data, dikutip dari Hart 2010, Bauer dan Gaskell tahun 2000 ya. Untuk merencanakan pengumpulan data ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh peneliti ya, khususnya peneliti MSDM. Yang pertama adalah pastikan bahwa metode yang digunakan transparan, etis dan dapat dibenarkan. Ya, metodenya tadi kita sudah pahami ya, metode penelitian, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Kemudian pastikan bahwa posisi Anda dalam kaitannya dengan topik itu seperti apa, bagaimana, gitu ya. Dan dari siapa Anda selaku peneliti akan mengumpulkan data, ya. Harus jelas, harus terbuka, apakah dari responden, dari informan, atau menggabungkan keduanya. Dan yang ketiga adalah
sepenuhnya menginformasikan peserta dalam penelitian Anda tentang apa yang ingin Anda pelajari dan implikasinya bagi mereka dari partisipasi mereka. Artinya kita menyampaikan ya tujuan penelitian kita apa kepada responden dan atau informan kita ya, bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk apa, dan nanti pun hasilnya itu disampaikan. Ternyata berdasarkan hasil temuan penelitian Anda seperti ini dan ini berimplikasi gitu ya terhadap terhadap mereka ya. Kembali lagi kepada misalnya kalau organisasi, implikasinya untuk organisasi si responden atau informan ini misalnya, atau kalaupun secara individu ya dilakukan bersifat individu, tentu itu akan berimplikasi terhadap partisipasi mereka. Yang keempat adalah mempertimbangkan teori dan interpretasi alternatif dari data yang dikumpulkan. Jadi kita juga harus memilah dan memilih ya teori-teori serta interpretasi alternatif lain ya yang berkaitan dengan topik penelitian kita ya. Satu sisi jangan sampai banjir teori gitu ya, kemana-mana meluber tidak menentu, tapi satu sisi juga jangan terlalu minim gitu ya teori-teori kita, karena memang itu nanti akan menjadi dasar kan ya khususnya untuk pendekatan kuantitatif. Kemudian yang kelima adalah selain merefleksikan data, kembangkan kemampuan Anda untuk merefleksikan peran kita sebagai seorang peneliti dalam penelitian dan implikasinya. Ya, kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut, teman-teman. Mengembangkan kemampuan kita untuk memikirkan kita berperan apa sih, kita berkontribusi apa sih dalam penelitian ini. Tentu ini adalah ujung ya outputnya gitu ya, output dari penelitian, khususnya penelitian MSDM kita gitu ya. Apa kontribusi kita dalam penelitian kita, itu yang sangat bernilai tentunya. Berikutnya adalah metodologi pengumpulan data. Mohon maaf. Metodologi merupakan kerangka atau orientasi filosofis ya yang menjadi dasar peneliti tentunya ya. Dia menjadi kerangka filosofis ya, apa yang mendasari penelitian seorang peneliti. Nah, metode pengumpulan data ya, metodologi ini penting ya teman-teman, karena metodologi ini memberikan alasan ya tentang metode pengumpulan yang akan membahas pandangan menyeluruh ya tentang apa yang mendasari pendekatan yang kita adopsi untuk mengumpulkan dan memahami data. Nah, di sini Anderson menyebutkan bahwa metodologi itu mencakup worldview, research approach, dan reasoning process. Ya, pandangan tentang penelitian itu secara menyeluruh ya, pendekatan penelitian dan proses atau alasan dari penelitian yang kita lakukan itu apa dan prosesnya seperti apa. Nah, Anderson menyatakan bahwa untuk memastikan kredibilitas suatu metodologi, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Ya, pertama adalah perjelas ya pertanyaan atau tujuan penelitian kita. Kemudian pendekatan penelitian kita juga apa, itu harus jelas sejak awal. Kemudian yang kedua adalah pertimbangkan dengan cermat informasi yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan ya dan untuk mencapai tujuan. Ya, memang ini kita artinya harus rajin membaca ya, harus banyak membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga adalah identifikasi dengan jelas alasan pengambilan populasi ya dan pemilihan sampel. Kenapa kita mengambil unit analisis ini gitu ya, berapa populasinya, berapa sampelnya, ini kenapa, alasannya harus jelas, dan tentu itu juga tetap berpijak kepada teori gitu ya. Dan yang keempat adalah tentukan terlebih dahulu
bagaimana kita merekam data ya yang kita kumpulkan, atau bagaimana kita mengumpulkan data, cara kita mengumpulkan data, dan bagaimana kita melakukan analisis data. Dan yang terakhir adalah pertimbangkan masalah yang terkait dengan kualitas data ya. Tadi yang sudah dibahas, baik kualitas data kuantitatif maupun kualitas data kuantitatif atau kualitatif ataupun mixed method. Ini lebih jelas ya, Anderson membuat bagan ya tentang factors influencing research method ya, faktor-faktor yang mempengaruhi metode penelitian ya, bermula dari pertanyaan what are my research questions ya, kemudian secara spesifik what information do I need to answer my research question ya, tentu ini berdasarkan dari teori, kemudian how and where can I get the information I need ya, dari berbagai sumber ya, apakah berasal dari secondary data atau primary data ya, apakah berasal dari data sekunder ataukah data primer. Kalau memang itu berasal dari data sekunder gitu ya, tentu itu berasal dari sumber-sumber yang telah publish sebelumnya ya, yang di sini Anderson mengatakan bisa dilihat di chapter 3 ya, chapter sebelumnya. Atau berdasarkan dari dokumen-dokumen yang unpublished, misalnya dokumen-dokumen perusahaan gitu ya, atau dokumen-dokumen suatu organisasi atau pemerintahan, instansi misalnya ya, atau dari data primer ya. Data primer ini baik kualitatif ya, dia menyarankan untuk membaca di chapter 7, ataupun primary data dari quantitative data ya. Nah, jika memang itu secondary data gitu ya, how will I identify? Ya, bagaimana saya mengidentifikasi published sources atau unpublished sources itu gitu ya. Sementara kalau itu primary data gitu ya, itu harus jelas juga, harus bisa terjawab juga. What is the research population? Ya. Kemudian ini akan mengarahkan si peneliti ya, untuk yang primary data itu kepada pertanyaan berikutnya, what would form a representative sample ya, of the research population. Jadi apa atau bagaimana gitu ya pengambilan data, pengambilan sampel dari populasi yang ada ya, kalau memang datanya bersumber dari populasi data atau data primer. Nah, baik data sekunder maupun data primer itu nanti akan berujung pada pertanyaan how will I record the data I obtain. Nah, bagaimana saya mendapatkan, mengumpulkan baik data sekunder maupun data primer ya. Kemudian seberapa dalamkah trustworthy, kredibilitas, reliabilitas dan validitas data baik yang didapat dari sekunder maupun data yang didapat dari primer begitu. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang harus digali dalam riset SDM ya, masih dari Anderson. Maaf. Nah, pertama adalah appropriateness of the method ya, kejelasan dari metode. Apa konteks penelitiannya untuk penelitian di suatu organisasi misalnya ya? Apa konteks organisasinya? Bagaimana sifat antara hubungan peneliti dengan organisasi? Apa pertanyaan penelitiannya, bagaimana pendekatan pengumpulan datanya, kualitatifkah, kuantitatifkah, atau keduanya, mengapa? Nah, itu semua pertanyaan harus bisa kita jawab sebagai seorang peneliti MSDM. Dan yang kedua adalah kualitas dan quantity of data collected and analysis ya, bahwa bagaimana sumber sekunder misalnya ya, data sekunder diidentifikasi, bagaimana juga data primer itu dikumpulkan ya. Bagaimana memilih sampel responden, kemudian bagaimana instrumen pengumpulan data, apakah kuesioner, wawancara, ya, bagaimana mengembangkan kuesioner, kemudian sumber utama pengukurannya seperti apa, berapa tingkat respon dan apa implikasinya, ya, bagaimana data dianalisis, itu semua harus kita gali, ya. Kemudian yang ketiga adalah management of access and cooperation. Ya, dengan cara apa konteks penelitian mempengaruhi proses penelitian seperti yang sebenarnya terjadi. Itu juga harus kita jawab. Ya. Isu-isu etik apa yang akan diangkat ya, dalam penelitian kita.
kemudian kita juga bagaimana memberikan solusi atau kontribusi dalam penelitian tersebut ya untuk menangani permasalahan dalam praktik MSDM misalnya ya. Kemudian bagaimana kuesioner yang tidak dikembalikan gitu ya. Kalau misalnya kita menyebar kuesioner dan kuesioner itu tidak kembali utuh ya. Dari yang disebar 200 misalnya yang kembali hanya 100 sekian gitu. Itu bagaimana? Hal-hal seperti itu tentu harus kita pertimbangkan dan harus kita antisipasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah evaluation method ya. Evaluasi metode ya, apa masalah kualitas data yang ada, bagaimana kelebihan, kekurangan setiap metode, sehingga ini menjadi pegangan kita memastikan apakah kita nanti akan berdiri ya di metode pendekatan, metode penelitian kuantitatifkah, kualitatifkah, atau campurankah ya. Baik teman-teman, barangkali itu yang bisa kami paparkan untuk bagian yang pertama, dan berikut kami sampaikan beberapa referensi yang kami ambil untuk pemaparan materi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan video ini membantu kita semua ya, khususnya saya pribadi, ya kami pribadi dalam lebih memahami tentang penelitian di bidang MSDM. Sampai ketemu lagi teman-teman, kita bersambung di bagian yang kedua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.